Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali sab'an. Kata Rasulullah, badiru bil a'mal, segeralah berbuat amal-amal itu, amal-amal soleh itu, sab'an, karena 7 perkara atau di 7 kesempatan. Kata Nabi Muhammad SAW, hal tantajiruna illa faqran munsiyan. Apakah kalian menunggu kefakiran yang akan melalaikan? Mumpung masih diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera beramal baik. Karena akan datang masa yaitu fakir, atau fakir nggak cukup, sehat nggak cukup, uang nggak cukup. Karena perputaran hidup itu sendiri tidak menempatkan kita statis di satu posisi. Sehat-sehat terus enggak, kaya-kaya terus enggak, kerja-kerja terus enggak. Kata Rasulullah, nanti akan datang kefakiran yang membuat kalian lalai. Ya. Karena banyak hal dalam kehidupan kita yang berpotensi membuat kita lalai dari perintah Allah. Di antaranya adalah kefakiran. Bahkan dikatakan kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir saja kefakiran itu menyebabkan seseorang menjadi kafir. Hampir saja kefakiran, ketiadaan harta, ketidakcukupan harta hampir saja membuat kalian kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang atas nama memberi makan kepada anak, atas nama membahagiakan anak, kemudian terjebak dalam sebuah perbuatan dosa, bahkan naudzubillah dalam kekafiran. Ada orang, kenapa melacurkan diri? Saya mah demi memberi makan kepada anak. Kenapa maling? Kenapa nyolong ngasih makan? Atas dasar kefakiran. Maka mumpung masih diberikan nikmat oleh Allah, semua cukup, suami masih kerja, anak masih bisa sekolah, makan sehari 4 kali menjelang 5. Nunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Nunggu berlebih, nunggu banyak, nggak akan cukup, nggak akan pernah cukup. Nggak akan pernah cukup mulut kita dari makanan, nggak akan pernah cukup badan kita dari pakaian, nggak akan pernah cukup angan-angan kita dari dunia. Yang bikin cukup cuma tanah kuburan. Kalau sudah kelar bro. Masih. Makanya jangan nunggu sedekah jangan nunggu banyak. Ya. Mau ibadah jangan nunggu waktu lowong panjang, nanti saja lah. Kalau sudah pensiun kan enak, udah pensiun ngaji juga nggak ada yang ganggu, ada cucu, ya anak udah pada gede gendong cucu, ya mantu ngeselin, beres-beres, nggak kelar, jangan tunggu nanti. Kata Nabi, apakah kalian menunggu kefakiran yang bisa membuat kalian lalai pada Allah? Ya, perasaan udah kelar, gitu udah beres, anak udah beres, semuanya udah beres, punya cucu, punya mantu, keluarga anak kurang, kurang materinya, kurang cukupnya, kita yang sibuk neneknya tolong sini, repot perasaan. Jangan nunggu nanti, yang nanti udah bebas, udah ada sekarang, lakukan sekarang. Ghinan mutaghiyan, atau nunggu kaya mutghiyan yang bisa jadi sebuah kezaliman. Ya artinya kenapa nih? Serba salah. Manusia serba salah. Tinggal keinginan saja. Waktu fakir nunggu kaya, waktu kaya enggak punya waktu. Gitu. Makanya dikatakan bahwa kefakiran bisa jadi ujian, kekayaan juga bisa jadi ujian. Sering saya bilang, banyak orang yang waktu susah rajin ngaji, rajin ibadahnya, waktu kaya lupa.
waktu kaya kecukupan semuanya, rajin ngaji, rajin ibadahnya, rajin puasanya, begitu diambil karunia nikmat oleh Allah dunianya, panik, panik palak akhirnya. Wah, ke pengajian lupa, jalan ke masjid lupa. Awinan mutalian atau kaya yang mendolimi. Biasanya orang kaya itu gampang berbuat kedoliman. Sombong ada, bukan semua orang kaya sombong, tapi kemungkinan besar orang kaya sombong. Yang lebih parah orang miskin. Ini parah, dan miskin sombong pula. Tapi kebanyakan kaya itulah. Ketika kaya gampang kita marahin orang lain karena merasa dibutuhkan. Semuanya di mana? Entar juga ada apa-apa ke kita lagi. Kaya, ya, kaya, merasa pantas untuk marah, merasa pantas untuk mendolimi, merasa pantas untuk merendahkan. Kapan? Ketika hati-hati dengan kekayaan. Wah, dulu manurut ya, sama suami. Begitu dia dapat warisan banyak, gitu suami sana sini kalah permaisuri Firaun. Ya, surah kenapa? Harta, hati-hati dengan harta. Au dan mufsidan, kata Nabi, atau kalian menunggu sakit yang mufsidan, merusak, menghabiskan. Mumpung sehat, jangan nunggu sakit. Nunggu tua, waduh udah tua mang aja repot. Yo, Ustaz ngaji berapa lama? 1 jam setengah, kan usia 15 menit juga udah warwer sana sini ya. Kenapa? Maradun mufsidan, sakit ya, sakit yang merusak. Kita nggak tahan duduk lama, kita nggak tahan berdiri lagi, sudah sholat sudah tidak sempurna, adanya deh. Karena sakit itu pasti nyampe. Ya, orang yang senantiasa berpikir saya pasti sehat terus itu dekat ke frustasi. Ya, banyak orang nggak siap sakit, Bu. Jadi sebelum sakit dia udah sakit duluan. Dipikirnya hidup ini akan sehat terus, enggak. Kecuali Firaun nggak sakit, tapi langsung binasa. Iya, umur Firaun 400 tahun. Sampai dia mengatakan ana rabbukumul. Kalau kita mah sakit, makanya kalau sakit jangan kaget. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Karena memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti manusia akan sakit. Oh, saya melihat bahwa alhamdulillahnya kita dikasih sakit. Sehingga kita siap. Andai kan nggak pernah dikasih sakit, kita merasa gagah terus. Kita merasa hebat terus, bahaya. Untungnya dikasih sakit sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dikasih batuk-batuk akrab, batuk-batuk. Mana-mana udah sebelahnya. Tas itu kompartemennya banyak bener. Sebelah sini parfum, sebelah sini minyak angin, sebelah sini balsem. Macam dah. Ya, begitu dikasih sakit, oh ya udah, berarti harus ibadah. Tetapi sifatnya sakit mufsidan. Sakit itu sifatnya merusak, mengurangi kemampuan. Dan yakinilah semua sakit itu seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada sakit yang tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apapun semua izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi rumusnya adalah orang sakit pasti terbatas geraknya, terbatas langkahnya, pasti. Ya. Beda RT doang pengajian udah tua repot. Aduh, padahal beda. Makanya mumpung masih seger, masih ngaji, kemana pengajian datang, pengajian tutup buka, ngaji sendiri. Baca Quran juga seperti itu, ya Allah, Bu. Banyak dapat pengaruh Ustaz, baca Quran susah, sekarang dengerin murotal aja. Kenapa? Mulai sakit. Apakah kalian menunggu sakit yang menghabiskan? Ya, ini menghabiskan kemampuan kita jalan.
Au haraman mufnidan, atau haram itu pikun, mufnidan yang melemahkan akal, yakni pelupa. Mau ngapalin juz amma sekarang usia 34, 40, jelang 50 tahun masih mendedak. Kalau 60 tahun ngapalin 3 ayat, lupanya 5 ayat. Terus ikut mufnidan, udah wudhu belum, berapa kali ke tempat wudhu. Nah, kenapa? Ya itu kan haram pasti nggak, dan itu nggak ada obat, nggak ada obat. Kematian dan pikun menua itu tidak ada obat. Apakah ya nanti ingetin kita, apa kalian nunggu tua yang kemudian pikun, nyebutin anak semua disebutin, si bulan dia belum dipanggil anak, itu kan kejadian. Atau kalian menunggu mati kematian. Orang yang sudah mati itu apa bilang? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Orang-orang di dalam kubur tuh kalau bisa ngobrol sama kita, mereka pada nyesel. Jelasin dalam Al-Qur'an. Mereka tuh ngomong, "Ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, andaikan Engkau tangguhkan saja kematianku ila ajalin qarib, sebentar aja ya Allah. Tambahin dikit. Waktu hidup kami balikin, minta dibalikin. Karena nyesel waktu di dunia nggak kenal majelis, waktu di dunia nggak kenal musola, waktu di dunia nggak megang Quran, waktu di dunia habis ngejar harta nggak disedekahin, nyesel. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, balikin dia sebentar. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya pasti bersedekah dan jadi hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, ternyata harta dikumpul-kumpulin itu ditinggalin. Harta dikumpul-kumpulin waktu hidup di dunia nggak disedekahin, nggak dizakatin, ditinggalin. Kita ibu yang nyimpen, ibu mau makan juga ini tukang sayur nawalnya 17 kali disimpan. Mau beli baju seragam juga 3 kali bayar. Lebaran nyicil dari sekarang, dikumpulin biar tabungan banyak. Ya Allah, ternyata ditinggalin, pakai kawin lagi mas suami lagi. Kan gak disedekahin. Ya Allah, tinggal liatin. Ya Allah, saya mau pulang. Emang gimana? Mau balik lagi ke atas? Awas, aku datang. Ya nggak bisa. Ya. Ternyata ya Allah nyesel. Janji bilang, ya Pak Asaddaqa, saya pasti sedekahin ya Allah. Nah, mereka bilang, wa aku minas sholihin, dan saya pasti jadi hamba-Mu yang soleh ya Allah. Enggak lagi ya Allah. Tapi terlambat sudah. Menyesal tuh. Bahkan sebagian mereka mengatakan, ya laitani kuntu turoba. Ya Allah, kalau gitu nggak mau jadi orang deh waktu hidup di dunia, jadi pasir aja, jadi tanah aja, nggak ada pertanggungjawabannya. Ternyata repot begini. Maka jangan tunggu mati. Ya. Tobat sekarang. Kemana? Pintu tobat terbuka. Malam juga. Gitu. Wah, kalau ditampakin sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ibu-ibu tuh kalau marahin suami itu bidadari di surga. Itu jealous. Bener. Kalau ada istri yang marahin suami atau mendolimi suami, ini bulan Rajab hati-hati nih. Bulan Rajab hati-hati. Di antaranya bulan Rajab ada larangan berbuat kezaliman. Kezaliman itu ya sama siapa saja, termasuk ibu-ibu dolim sama suami. Satu, dosanya berlipat. Makanya bulan ini mas suami lagu apa dia Rajab, awas habis bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab? Baca surat At-Taubah. Ya ini jangan berbuat kezaliman. Yang pertama jangan dolimi diri kita, jangan dolimi orang yang terdekat. Kata siapa ibu marah? Enggak dosa. Beneran. Ini bukan takut-takutin. Mumpung ibu-ibu dia. Lo bidadari di surga aja, kata bidadari biarin aja. Dia bersamamu di dunia, dia akan bersamaku di surga. Ini sering lah. Lah kalau ibu zalim nggak masuk surga, suami sama siapa? Bidadari. Masa jomblo? Ahli surga nggak ada jomblo. Nggak mau kita masuk surga jomblo. Ya Allah, dunia akhirat jomblo.
Maka hati-hati. Nah, kalau suami sudah meninggal baru ya. Awid dajjal. Atau kalian nunggu dajjal. Kata Rasul. Nunggu fitnah akhir zaman yang luar biasa dajjal. Dajjal itu kalau datang ke tempat yang kemarau, kenapa ini kampung? Kemarau, nggak ada hujan, paceklik, nggak ada uang, hujan turun. Kalau kata Dajjal, pohon mangga berbuah saat itu. Oh, fitnah Dajjal itu luar biasa. Apa nunggu fitnah seperti itu kata Rasul? Apalagi lagi faktanya akhir zaman ini, ya Allah, ini bala luar biasa. Puncaknya bala adalah kiamat. Sebelum puncaknya bala itu akan banyak wabah, akan banyak bala semua. Tanda akhir zaman. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis yang sahih, sekarang pintu Ya'juj Ma'juj zamanan sudah terbuka sebesar ini. 1400 tahun yang lalu, bayang sekarang. Ya ini sudah akhir zaman, pemimpinnya zalim, ya, ekonomi susah, penyakit banyak, bencana di mana-mana. Alam seperti udah nggak betah nanggung kita, ya. Bumi gempa, tanah gempa, gunung meletus, laut tsunami, ya. Mau tinggal di mana kita? Mau tinggal di mana? Citra, angin topan, ya. Ada wabah di kota. Keburukan makin banyak. Dan kenapa kita bilang timbul? Saya bukan beramal, tetapi itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dosa macam apa yang belum ada sekarang? Macam-macam dosa apa yang belum ada? Ya. Zina laki-laki dan perempuan sudah banyak, khamar bentuknya macam-macam, ya. Bahkan ada orang tua menzinahi anaknya, ada anak nikah sama ibunya, itu luar biasa. Kita nunggu apa lagi? Ini tinggal kiamat kubronya saja. Maka ibadah badiru bil a'mal, jawabannya segeralah beramal. Saya sering bilang di beberapa ungkapan saya, enggak masalah kita mati kapan, karena itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi dalam keadaan seperti apa kita akan mati, itu yang bisa kita upayakan. Badiru bil a'mal, cari dunia secukupnya. Yang ada syukuri, nikmati. Selebihnya ibadah. Ada waktu sebentar buka mushaf, ada waktu sesaat baca mushaf, baca Quran, baca kitab, baca belajar. Tidak ada waktu tunggu lama lagi. Awid dajjal fasyarul ghaibin yuntadhar. Atau kalian nunggu dajjal. Dajjal itu seburuk-buruknya perkara yang ghaib yang ditunggu. Artinya pasti dajjal. Awis sa'ata fas-sa'atu adha wa amal. Atau kalian menunggu saat itu kiamat. Fas-sa'atu, dan kiamat itu adha wa amal, dahsyat dan mengerikan. Kiamat. Oh iya, bilang mudah-mudahan gak sampai. Ini Nabi pesan buru-buru beramal, ajak anak, ajak suami, sekeluarga. Apa yang bisa kita lakukan? Belum ada pengajian di rumah, yuk kita ngaji. Nah, belum ada waktu untuk berkumpul dengan keluarga, yuk berkumpul. Ya. Sama duduk, ya tadi mama ngaji di sana, isinya ini, buka lagi Riyadhus Shalihin, baca lagi, ya, didengerin anaknya. Bapaknya warawiri, biarin aja dulu, lama-lama juga dia duduk. Pertama dia bilang, sok pintar, biasa itu. Laki-laki geng di situ, dengerin, ikut deh kan. Ya. Makanya jadi rumah tempat kita memang membentuk anak-anak kita, rumah tempat benar tempat kita ibadah. Itu terusan. Jangan ibu-ibu nggak betah di rumah, bapaknya nggak betah di rumah. Ini fitnah akhir zaman, diantaranya ibu-ibu kagak betah di rumah. Ya, ibu-ibu nggak betah di rumah. Kalau seminggu belum ke mall dia pusing. Obatnya cuma satu, Panadol bukan. Apa? Mall. Pulang ke mall girang. Udah si ibu-ibu kudu betah di rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Fitnah, musibah kalau seorang wanita tidak betah di rumah. Ya sekarang kenapa Ustaz begitu? Ya kita pikir saja. Saya kasih gambaran sederhana. Laki-laki afdol sholatnya di rumah apa di masjid?
Kalau ibu-ibu afdol sholatnya di masjid apa di rumah? Sholat aja afdol di rumah. Apalagi kegiatannya yang lain. Sholat ini sholat yang pokok. Andaikan ibu-ibu boleh kelayapan keluar, pasti sholat juga di masjid utamanya. Nah di rumah wanita itu tertutup standarnya. Ya, maka jadikan rumah tempat anak kita mengenal Quran, tempat anak kita belajar agamanya. Gak apa-apa buka halakoh, entah halakoh khatam Quran, entah halakoh apa di rumah. Nah, buka pertanyaan. Kalau anaknya nggak tanya, pondok brand, ya, telepon ustaz, biar ustaz saja. Ini repot nih anak nanya nih. Apa? Ya. Kenapa di luar banyak sekali? Di luar banyak sekali fitnah, ya. Mendingan